Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air? Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan dilimpahkan segala anugerah kebahagiaan, dunia akhirat. Amin amin ya robbal ngalamin. Bersama Ahmad Channel Indo masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Perjuangan Abu Nawas dapatkan istri yang cantik dan solehah. Al-Kisah. Dikisahkan, bahwa Abu Nawas tiba-tiba saja menjadi lebih rajin berdoa tanpa henti. Ternyata usut punya usut, Abu Nawas sedang menyukai dan ingin menjadikan seorang gadis cantik untuk dijadikan istri. Untuk itu Abu Nawas berdoa memohon diberikan gadis cantik, untuk dijadikan istri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas jatuh cinta kepada seorang gadis yang sangat cantik jelita, pintar dan ahli ibadah. Abu Nawas berambisi ingin memperistri gadis tersebut. Ya Allah, jika memang gadis itu baik untukku, dekatkanlah kepadaku. Tetapi jika menurutmu ia tidak baik buatku, tolong ya Allah, sekali lagi tolong, pertimbangkan lagi ya Allah, pinta Abu Nawas dengan menyebut nama gadis tersebut, dan terkesan memaksa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas memanjatkan doa-doa itu, setiap selesai sholat 5 waktu tanpa henti dan terus bersungguh-sungguh. Selama berbulan-bulan, ia menunggu tanda-tanda dikabulkannya doanya. Berjalan lebih dari 3 bulan, Abu Nawas merasa doanya belum kunjung dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia pun mulai introspeksi diri. Mungkin Allah belum mengabulkan doaku, karena aku kurang pasrah atas pilihan jodohku, ujarnya seperti dikutip dari laman Muslim Moderat. Kemudian Abu Nawas bermunajat lagi. Tapi kali ini ia berganti strategi. Doa itu tidak diembel-embeli spesifik pakai nama si gadis cantik. Apalagi sampai memaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabulkan doanya. Abu Nawas lalu berdoa, "Ya Allah, berikanlah istri yang terbaik untukku." Berbulan-bulan, ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun Allah belum juga mendekatkan Abu Nawas dengan gadis pujaannya. Bahkan, Allah juga belum mempertemukan Abu Nawas dengan wanita yang hendak diperistri. Lama-lama, ia mulai khawatir juga. Akhirnya Abu Nawas memutar otak lagi bagaimana caranya berdoa dan bisa cepat terkabul. Abu Nawas memang manusia cerdas. Tidak kehabisan akal, ia pun merasa perlu sedikit diplomatis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Nawas pun mengubah doanya. Ya Allah, kini aku tidak minta lagi untuk diriku. Aku hanya minta gadis cantik sebagai menantu ibuku yang sudah tua dan sangat aku cintai ya Allah. Sekali lagi bukan untukku, ya Tuhan. Maka, berikanlah ia menantu, demikian doa Abu Nawas dalam setiap sholatnya. Dasar Abu Nawas, pakai membawa nama ibunya segala, padahal permintaannya itu tetap saja untuk dirinya. Padahal Allah Maha Tahu, tidak bisa diakali siapapun. Tapi mungkin karena keikhlasan dan keluguan Abu Nawas tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menjawab doanya. Akhirnya Allah menakdirkan wanita cantik dan salihah tersebut menjadi istri Abu Nawas. Kisah selanjutnya, yang berjudul, Abu Nawas bawa prajurit kerajaan ke kuburan. Dikisahkan suatu pagi hari, Abu Nawas sedang duduk bersantai di teras rumahnya, lalu datang beberapa prajurit kerajaan. "Wahai Patua, di manakah aku bisa menemukan tempat untuk bersenang-senang di daerah sekitar sini?" tanya seorang prajurit yang ternyata komandan prajurit kerajaan. "Kalau tidak salah di sebelah sana," jawab Abu Nawas dengan malas-malasan. "Di manakah tempat itu?" tanya prajurit lainnya dengan sifat yang tidak menghargai. "Pergilah ke arah sana, lurus tanpa belok-belok, maka kalian akan menjumpai tempat untuk bersenang-senang," jawab Abu Nawas. Tanpa mengucapkan kata terima kasih, rombongan tentara kerajaan itu akhirnya pergi juga, dan dengan ramainya menuju tempat yang sudah ditunjukkan oleh Abu Nawas. Setelah beberapa saat kemudian, kagetlah mereka semua, karena tempat yang mereka cari tidak ditemukan, kecuali hanya sebuah komplek kuburan yang sangat luas. Dan tentu saja hal ini membuat para prajurit berang, karena merasa telah ditipu oleh Abu Nawas. Mereka pun kembali lagi ke tempat Abu Nawas. "Wahai Patua, keluarlah engkau. Kenapa engkau berani sekali membohongi kami?" tanya sang komandan yang tidak tahu kalau yang diajak bicara itu sebenarnya adalah Abu Nawas, si penasehat kerajaan. "Siapakah engkau ini?"
Berani sekali membohongi kami, tanya salah seorang prajurit. Aku adalah abdi, jawab Abu Nawas, terkesan asal bicara. Komandan dan para prajurit merasa geram dan marah. Prajurit, tangkap dia, perintah komandan kepada anak buahnya. Engkau akan aku bawa ke panglima kami, kata komandan kepada Abu Nawas. Rupanya Abu Nawas dihadapkan ke panglima kerajaan. Wahai panglima, kami telah menangkap seorang pembohong yang berani membohongi pasukan kerajaan, kata komandan melaporkan. Panglima bersikap biasa saja, bahkan, dia memerintahkan kepada prajurit untuk melepaskan borgol di tangan Abu Nawas. Komandan dan para prajurit terkejut dan merasa heran, ada apa gerangan ini? Setelah itu, panglima pun mendekati Abu Nawas. Tuan Abu, maafkan perbuatan anak buahku di sini ya, kata panglima itu dengan sangat sopannya. Panglima dan Abu Nawas sudah saling mengenal. Mereka seringkali bertemu ketika sang khalifah mengundangnya ke istana. Betapa terkejutnya sang komandan dan para prajuritnya. Perasaan sombong dan congkak yang tadi menyelimuti mereka, seakan berubah menjadi rasa takut. Wahai panglima, mereka memintaku untuk menunjukkan tempat untuk bersenang-senang. Tentu saja aku tunjukkan kuburan, karena kuburan adalah tempat yang lebih baik bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana pula dia akan mendapatkan hidangan yang nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari rasa fitnah dan kejahatan manusia dan makhluk lainnya, jawab Abu Nawas serius. Panglima tersenyum mendengar penjelasan Abu Nawas. Komandan lantas buru-buru mendekati Abu Nawas. Maafkan hamba, tuanku Abu. Katanya dengan ketakutan, andai saja aku mengetahui bahwa Tuan adalah Tuan Abu, tentu kami tidak akan berani membawa Tuan ke hadapan Panglima, kata komandan lagi. Wahai komandan, apakah aku telah membohongi kalian? Bukankah aku berkata benar? Aku adalah abdi, dan setiap orang adalah abdi Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kalian semuanya, tutur Abu Nawas. Anda benar tuanku, jawab komandan dengan malu-malu. Kisah selanjutnya, begini kelakuan Abu Nawas saat merasa bersalah, bikin lawan tidak jadi marah. Al-Kisah, dikisahkan, Abu Nawas melontarkan kata-kata hinaan, dan cacian kepada Ismail bin Sahel. Tentunya dengan puisi atau syair-syairnya. Salah satu puisinya adalah berisi tentang roti. Kira-kira begini puisinya, roti Ismail bin Sahel, tak ubahnya sebuah tipu daya, ketika kau membelahnya roti itu tipis sekali. Ini hanya salah satu puisi aneh, yang Abu Nawas lancarkan kepada Ismail bin Sahel. Bagaimana tidak aneh, urusan roti saja bisa semenyakitkan ini. Singkat cerita, karena ada suatu urusan, Abu Nawas mau tidak mau harus menemui Ismail bin Sahel. Akhirnya bertemulah keduanya. Wahai Abu Nawas, berani sekali kau menemuiku, ujar Ismail bin Sahel mengawali pembicaraan dengan Abu Nawas. Wahai Ismail bin Sahel, aku menghadapmu dengan wajah sebagaimana aku bertemu dengan Tuhan, dosaku kepadanya jauh lebih banyak, jika dibandingkan dosa yang kuperbuat kepadamu, ucap Abu Nawas dengan kalem dan rendah hati. Mendengar ucapan Abu Nawas yang begitu kalem dan rendah hati, Ismail bin Sahel lantas kagum. Niatnya yang ingin membalas olok-olokan Abu Nawas pun sirna. Pertemuan keduanya pun menjadi ajang berdamai dan saling bermaafan. Kisah selanjutnya, Abu Nawas tunjukkan bagaimana cara melihat setan pakai cermin. Dikisahkan, Abu Nawas sedang bepergian untuk suatu urusan, di tengah perjalanan ia melihat seorang pria mau melompat dari jembatan. Abu Nawas bergegas menghampirinya, jangan, teriak Abu Nawas agak ngos-ngosan. Nah, dengarkan saya, jika kamu terjun ke dalam sungai itu, saya harus terjun juga menyusulmu untuk menyelamatkanmu. Air itu dingin sekali, saya baru saja sembuh dari radang paru-paru. Tahu maksud saya bisa mati, saya mempunyai istri dan anak. Maka dengarkan saya, jadilah orang baik-baik, bertobatlah dan Allah akan mengampuni kamu. Pulanglah. Nah, dalam kesendirianmu dan di rumahmu yang sepi itu, gantunglah dirimu, ujar Abu Nawas. Pemuda itu pun tak jadi melompat. Tiba-tiba, seorang laki-laki yang terkenal dengan kebejatannya menghampiri Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku ingin sekali memiliki kemampuan melihat setan. Apa kau bisa mengajariku bagaimana cara melihatnya? Tanya laki-laki bejat itu. Jadi begini caranya, ambillah cermin dan pandangi cerminmu itu dengan betul-betul.
Tak butuh waktu lama kau akan melihat wujud setan yang ingin kau ketahui itu, jelas Abu Nawas. Laki-laki bejat tadi berlalu sambil tertawa, kurang ajar kau Abu Nawas, ucapnya tertawa ngakak. Kisah selanjutnya, Abu Nawas geleng-geleng kepala, lihat sikap sahabatnya kepada pengemis. Al-Kisah. Dikisahkan, Abu Nawas didatangi oleh seorang pengemis yang meminta makan dan sedang mencari pekerjaan yang halal. Akan tetapi di rumahnya belum ada makanan. Singkat cerita, Abu Nawas kemudian mengantarkan pengemis tersebut menemui sahabatnya Abu Wardah. Di rumah Abu Wardah, pengemis tersebut tidak hanya diberi makan dan minum, namun juga diberikan pekerjaan mencabut rumput. Ternyata, lelaki ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya, untuk memberikan pekerjaan yang lebih serius, ia pun meminta pekerja baru itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara yang lumayan bagus diletakkan di keranjang kedua, dan kurma yang jelek diletakkan di keranjang ketiga. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar dari pengemis itu. Ia pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil mencabut rumput di ladang, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. "Sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya, tentu sudah selesai pekerjaannya itu," kata Abu Wardah kepada Abu Nawas sesampainya di sana. Abu Nawas dan Abu Wardah justru mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu mudah, yang sulit adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, lumayan baik, dan jelek, karena saya tidak diberitahu sebelumnya," jawab pengemis. "Sungguh itu tak terpikirkan olehku," kata Abu Wardah menepuk jidatnya. Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng dan tersenyum melihat kejadian itu, karena sahabat Abu Nawas yaitu Abu Wardah, hanya bisa memberikan tugas, tanpa mengajari pengemis bagaimana cara melakukannya.